Halo Set Geek, kembali lagi bersama kami di podcast Geekin Out. Ini adalah episode, sebenarnya nanti kalian bakalan dapat tambahan lagi ya. Ya. Next yang extended content bukan ya? Maksudnya bukan. Konten tambahan selain ini tuh ada lagi nanti minggu depan insya Allah kalau misalkan nggak ada rilis kendala. Cuman di sini kita kedatangan sosok ya, dia aktor, dia musisi, komedian. betul. Komedian, terus seorang ayah juga. Seorang ayah, dia ternyata juga anaknya geek juga ya. Orangnya geek juga ya. Orangnya geek banget. Tanpa lama lagi, langsung aja bersama gua Awe dan bersama gua Cacing. Hanya ada di ID Geekin Out. Powered by NPC Network. Halo semuanya, balik lagi di Geekin Out episode ini lanjutannya ya. Kalau kemarin kita fokusnya ngebahas si Keluarga Cemara 2. Nah ini kita fokus ke Kang Ringo Agus Rahman. Akhirnya. Ini Geek Challenge ya. Kalau misalnya ada yang belum tahu, Geekin Challenge tuh jadi kita segmen dari Geekin Out. Yang apa sih? Yang itu kita men-challenge tamu kita berdasarkan referensi pop culture-nya. Oh, oke. Jadi nanti kita akan ada beberapa pertanyaan. Nanti milih aja misalnya 1 sampai 5. Nanti akan kita bacakan satu pertanyaan untuk dijawab. Iya. Itu terkait referensinya terkait itu ya. Kang Ringo juga. Siap. Oke. Mungkin bisa ada obrolan tentang tema itu. Oke. Baik. Saya akan pasrah menjawab semuanya. Dari angka 1 sampai 5 tah. Silakan dipilih dulu. Oh, saya pilih angkanya. Oh, oke. Karena saya suka angka 1, saya pilih 3 ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini nomor 3 nih. Nomor 3. Coba tebak band ini. Oke. Gue dengerin ya. Dengerin dulu. Coba tebak band ini. Band ini memiliki 3 personil. Sempat jadi 4, tapi kembali lagi jadi 3 personil. Band ini dibentuk pada tahun 2009 dan merilis album pada tahun 2010 dengan nama band tersebut, self-titled. Gitu kan. Pada halaman Wikipedia band ini, tertulis kalau band ini dibentuk karena mereka sering tampil bersama di bulan Ramadan dan pada akhirnya mereka membentuk band ini. Gue tahu. Langsung apa jawabannya? Langsung boleh, siap. Saya tidak tahu band ini sudah bubar atau belum ya. Tapi sempat tadinya vokalisnya itu sempat ada yang baru. Gitu. Ya. Kalau tidak salah ya band ini itu dia pernah ditawarin jadi drummer ada orang yang pernah ditawarin jadi drummer tapi tiba-tiba bahkan sebelum dia masuk ke band ini dia sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian akhirnya setelah mereka buat album, kemudian baru diajak lagi demi penyegaran katanya gitu. Ternyata setelah diajak hanya bikin 1 single yang diciptakan oleh Eros, kemudian dikeluarkan lagi. Karena nggak jelas, latihan nggak pernah, ini manggung gimana, ini maunya apa ini? Dan kita bisa kasih nama apakah band ini? Ceylon Seven, benar? Waduh, tetot. Salah. The Cast. The Cast. Dulu ya gue pernah nonton The Cast di pensi SMA 5. Tapi pas sama Bandung. SMA 5 Bandung, heeh. Oh ya, itu gue belum ada ya. Belum ada pas waktu belum sama Kang Ringo belum. Tapi benar nggak? Band ini itu adalah kalau main dicuekin, tapi kalau udah nggak main baru diperhatikan. Nah itu tuh, sampai mereka pas waktu mau lagu terakhir tuh udah males. Jadi yang main band itu tuh ditarik dari penonton. suruh main udah main gitu. Di pensi SMA 5 Bandung tuh. Aduh. Itu ya. Iya. Jadi dulu tuh memang gue tuh bingung, maksudnya ini kita band tuh mau bikin musik apa mau gimana ini pokoknya apakah mau komedi kayak serius serius bisa terus atau kayak kuburan gitu atau project pop. Nah kan gue juga bingung menentukan sikap bingung. Kalau ngelihat Vincent mah keren, ya kan? Gayanya kan rockstar dia, rambut oke, gaya keren. Wah, gua oke nih kayak malah keren.
melihat ke Desta dan Tora, ini kok bercandaan mulu, ini kemana ya arahnya? Dan gue bingung gitu, arahnya ini gimana ini? Arahnya harus kemana gitu. Cuman emang waktu itu apa ya, bahkan nggak ada hal yang serius dari dikeluarin apa segala macem, ada meeting, nggak ada. Sesantai itu band ini gitu, kalau lagi main ayo bareng, kalau nggak berarti keluar gitu. Jadi itu tuh si Norman juga tadi ini apa nitip pertanyaan yang sama, kenapa sih keluar dari The Cast? nggak ada keluarnya, jangan samain The Cast kayak band lain, kayak misalnya kemarin Silon Seven keluarin pernyataan resmi Brian keluar gitu, nggak ada gitu. Ini mah cuman apa ya, itu aja benar-benar iseng ngumpul. Waktu itu tuh gue masuk karena buat konser Andin bener. Ya salah satu tamunya lah, bawain lagu Andin apa segala macam, terus kita sempet buat single, Eros bikin gitu ya. Abis itu udah seiseng itu aja, nggak pernah latihan dan segala macam, gitu keluar. Emang itu band ini sesantai itu, bukan berarti ada kayak dikeluarin pernyataan resmi apa, dikumpulin meeting, nggak ada anjir, nggak seserius itu band ini, bener-bener sesantai itu gitu, santai. Ya pokoknya itulah. Dan ini apa ya, kenapa nanya ini juga sebenarnya dulu juga sempat nonton, walaupun bukan Kang Ringo jadi vokalis, waktu itu sempat nonton lah di pensi SMA 5 Bandung gitu. Ya. Next. Tadi 3 ya, saya pilih 5. Oke. 5. Nah ini 5. Ini pertanyaan soal Game of Thrones nih. Anjir. Kayaknya ngikutin banget kan. Tapi setelah season terakhir saya melupakan semuanya. Season terakhir semoga mengecewakan. Masih ada inget ya. Semoga masih ada inget ya. Tapi itu semua yang suka Game of Thrones setelah season terakhir kayak malas gue. Iya, jadi kayak mengingat-ingatnya aja kayak nungguin sih House of the Dragon-nya, tapi yang kemarin apa-apa. Yang kemarin gitu. kayak kenapa gitu. Ini bisa aja nggak sih di-delete gitu dari memori. Iya, gue kayak udahlah berhenti sebelum terakhir. Masa Night King yang udah menteror dari episode pertama dibunuhnya cuma cet biar anjir, gak ada susah-susahnya gini. Udahlah. Oke, ini pertanyaannya. Siap. Semoga masih ingat ya. Semoga masih ingat. Jadi di Westeros itu terdapat 9 house. Salah satunya adalah House Lannister yang berasal dari Casterly Rock. Nah, klan ini didirikan saat Age of Heroes oleh Land the Clever. Salah satu karakter yang ikonik baik itu untuk House Lannister atau bahkan serial Game of Thrones itu sendiri adalah Tyrion Lannister. Nah, George Martin sendiri juga nge-favoritin karakter ini. Pertanyaan adalah, apa moto dari keluarga Lannister? Anjir. Sebenarnya tadi di awal-awalnya tuh cuma buat mengalihkan aja. Iya. Belok-belok kemana, belok-belok pertanyaannya ada apa moto keluarga? Yang ditanyain adalah motonya ya. Nggak ada hubungan sama. Nggak ada hubungan sama karakternya. Kill 'em all seperti judul album Metallica. Kill 'em all. Salah ya? Ya saya tahu itu salah. Pokoknya terlihat sadis aja. Karena Lannister pokoknya bunuh-bunuh aja semuanya. Jangan cuma bunuh, saudara sendiri aja dianu-anu. Iya. Itu yang awal banget ya. Emang ada motonya ya kayak? Ada. Oh, gitu ini ya? di banner-bannernya kan suka ada tulisan gitunya juga tuh biasanya. Tali sepatu, tali rafia, kita mafia harus bersatu gitu-gitu. Dia punya ya? Oh, ininya ya? Iya. Oh iya, anjir. Gue boleh googling nggak? Nggak, percuma ya googling. Gue lupa. Iya. Yang benar adalah Hear Me Roar. Hear Me Roar sama Lannister Always Face Back. Gitu, iya Lannister. Ya anjir. Tuh kan ini gara-gara episode terakhir Jon Snow dikaburin gitu. Gue tuh sampai gue ikutin beberapa akun Game of Thrones gitu, gue unfollow gara-gara saking kecewanya gue. Bete anjir waktu itu gue. Aduh. Tapi dulu pas waktu kenapa tiba-tiba dulu kepincut ikutin. Nonton Game of Thrones gitu. Seperti alasan banyak yang lain gitu ya. Yang pertama kan kita tahu kalau Game of Thrones tuh budgetnya belum besar ya. Yang pertama, jadi kelihatan ya nggak terlalu banyak di luar, kayaknya studio gitu. Kelihatannya tuh syutingnya di studio. Tapi wow, di mana-mana kok ada yang adegan-adegannya banyak yang berlalu lalang. Gitu kayak dan cakep kan, jadi kayak lumayan nonton, karena bisa dibilang pada saat itu series yang lumayan paling vulgar nggak sih ya?
Bisa paling dibilang. berani sih. Ya kan, Paling karena hampir seluruh pemainnya kita bisa melihat ya. Maksudnya vulgar dan nggak mungkin kita skip karena dalam adegan kevulgarannya terselip dialog-dialog yang harus kita simak. Bener nggak sih? Betul. Ya, masuk ke cerita lah. Iya, kayak di rumah prostitusi gitu. Kan ada adegan si Littlefinger lagi ngobrol tentang apapun rencananya dia tuh adegannya sambil begitu, sambil bergelentayangan lah itu gitu anggota-anggota tubuh itu. Nggak mungkin kita skip. Ya nggak ngapain juga kita skip, cuman nggak mungkin terlepas dari itulah gitu. Jadi menurut gua cukup dewasa kita ketika menerima adegan vulgar yang lebih edan lagi ya. Vulgarnya adalah edan nggak perempuan hamil gitu di kamera diambil dari depan perutnya terus perutnya tusuk-tusukan itu anjir gitu. Gelo gitu. Ya kan? Iya. Dan tayang di kayak kabel gitu kan, maksudnya hitungannya kan. Kan Red Wedding itu kan edan pisan kan di tengah itu jagoan kita gitu, si Rob tuh udah jadi jagoan kita. Taruh harapan Jon Snow belum jago pada saat itu gitu, harapan kita adalah di Rob lagi pernikahan itu tiba-tiba di depan depan kamera pisau ke situ cek anjir gitu kan gitu. Jadi keselnya, jadi itu emang yang paling ke bawah lah. Kita mungkin itu kali ya artinya menjadi ibu-ibu sinetron, suka dengan tontonan dan memiliki terhadap karakternya gitu. Mungkin gue juga kalau misalnya ada Cersei gitu di mall gitu pengen dijenggut nggak sih, akan kita jenggut karena kita kebawa gitu. Jadi emosinya ya, ini mungkin perasaan ibu-ibu yang menggilai sinetron seperti kita menggilai Game of Thrones. Kan sebenarnya sinetron juga kan Game of Thrones. Sinetron ya, iya. Serial TV kan. Serial TV. Tapi naganya terlampau bagus ya. Beda budget. Ya, beda naga yang itu sama naga yang ini beda. Sama-sama kolosal. Sama-sama usahanya sama-sama arahnya ke situ. Tapi ya budget lah, kalau niscaya kalau kita dikasih budget bagus juga akan gitu juga kali. Betul. Positif. Pasti mantap. Oke, next. Cap. Anjir, gagal menjawab Game of Thrones. Udahlah, gue mah House of the Dragons pokoknya sukanya. Siap. Tapi belum tayang, maksudnya nanti kan? Agustus. Iya. Maksudnya hati-hati lah, udah gitu, tapi pas waktu nonton, ekspektasinya tinggi. Keep expectation low aja gitu. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau jelek ya berarti ditinggalin. Tapi keren ya dengan rambut pirang-pirangnya itu semuanya, anjir. Iya. Keren, cakep. Yuk. Oke. Next, yuk 3 sama 5 udah. 2. 2. Oh, 2. Ini cacing lagi aja nih. Oke. Ini sebelum nanya gue pengen nanya dulu, Kang Ringo inget gak berapa film yang udah dibintangin atau dimainin? Wah enggak banyak ya. Ini soalnya gue mau nanya salah satu film tapi udah lama filmnya. Oh iya nggak apa-apa. Gue nggak lupa sih berapa. Ini film tentang film Jagat Kali Code 2009. Oke, 2009. Film ini kan bercerita tentang sebuah flash disk berisi file penting yang membuat Jagat atau Kang Ringo dan teman-teman itu terkena masalah. Ya. Nah, mereka kan nggak tahu awalnya flash disk itu benda apa. Ya. Nah, sampai akhirnya mereka ketemu barangnya dan bingung, dan akhirnya nemuin kosmetik bertuliskan sesuatu dan ngira flash disk itu gitu. Nah, jadi dia sempat ngira si kosmetik itu adalah flash disk karena dia nggak tahu flash disk itu benda apa. Ingat kan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah di kosmetik itu ada mereknya. Mereknya itu apa? Yang dikira flash disk. Ladis ya? Iya betul. Iya Ladis ya. Mereknya Ladis. Oh Ladis ya. Gue ingat salah satu teman gue itu ngomongnya Ladis gitu-gitu ya. Iya karena mirip kan katanya flash disk mereknya Ladis. Oh iya itu. Anjir, itu film zaman dulu nggak tahu flash disk masih wajar, zaman sekarang nggak tahu flash disk. Ya? Tapi zaman sekarang bisa jadi orang juga nggak tahu flash disk karena udah nggak pernah pakai. Iya. Iya benar. Cloud juga udah. Benar juga ya. Iya, jarang juga yang bawa flash disk ya. Benar. Wah, betapa zaman sudah berubah. Saya masih ingat. Keren. Mantap. Itu filmnya sebenarnya berat ya. Temanya kan kesenjangan sosial, pendidikan, terus korupsi gitu-gitu. Itu tahun 2008 ya. Gue lupa. Rilisnya 29 ya. Itu itu film yang
juga harusnya gue itu bukan berperan sebagai si Jagat. Gue itu berperan sebagai yang diperanin sama Mario tuh. Oh, Mario. yang ini yang suka apa? Giniin kuping apa? Ya, itu harusnya gue itu. Tapi, Bayu. Jadi pas kita 2 hari lagi mau berangkat ke Jogja diputuskan untuk diganti. Gue jadi Jagat. Ditukar. Sedangkan gue kan selama ini latihannya jadi Bayu. Kenapa readingnya udah ada sebagai Bayu. Tiba-tiba lokasi menjadi Jagat. Itu adalah fakta menarik tentang Jagat Kalicode yang sebenarnya seharusnya gue bukan Jagat gitu. Entah bagaimana mereka memutuskan untuk diganti. Gitu. Yes. Ini kalau ada nonton bisa nonton di video.com ya. Ada filmnya. Oh, ada ya di video.com. Ya. Siap. Kalau penasaran. Bener ya Ladis, gue cuma suka di Game of Thrones anjir. Oke, next. Nomor 1 sama 4. 40. Lagu Power Rangers adalah lagu opening dari serial TV Mighty Morphin Power Rangers. Terdapat 3 season dengan total 145 episode hingga akhirnya digantikan dengan Power Rangers Zeo pada tahun 1996. Pertanyaannya, ada berapa kata go pada ref di lagu Go Go Power Rangers? Nyanyiin aja kalau mau mah. Go Go Power Ranger 2. Kan terus nyanyi terus ya. Go Go Power Ranger. Anjir, kenapa dia ngulang-ngulang terus ya, nggak kreatif ya yang buat lagu ya. Go Go Power Ranger, Go Go Power Ranger, gitu ya terakhir ya. Iya betul. Nah, berapa tuh? Go-nya berapa? 6 deh. Wis, bener. Betul. Go Power Ranger, Go Power Ranger, Oh iya bener 6. 6. Nah, ini pertanyaannya ini sebenarnya ngambil referensi dari post di Instagram Mas Ringgo ya. Oh ya? Yang gue pernah Power Rangers. Saya bukan mainan yang Bjorka kayak. Oh iya, Bjorka sempat suka Power Rangers padahal dia belum nonton. Pas dia lihat Power Rangers mah nggak suka amat juga. Yang dulunya, yang dia suka yang zaman sekarang. Waktu itu ada di mana ya, di YouTube atau di lupa gue, Netflix apa. Oh iya, gue tuh masih penasaran Lannister si anjir. Ternyata ini gue baru Lannister always pays his debt ya ininya ya. Iya. Anjir. Udah, terakhir. Nomor 1. Gue mah idola gue tuh Ramsay Bolton. Sip, nomor 1 nih. Oke, Ziggy Stardust merupakan salah satu persona dari David Bowie, penyanyi asal Inggris. Melalui Ziggy Stardust terdapat total 2 album yang rilis, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, serta Aladdin Sane. Pada tahun berapakah Ziggy Stardust dimatikan oleh David Bowie? Anjir! Pertanyaannya ini ya, langsung tidak tertebak gitu. Tahun berapa aja dimatiinnya, tahun berapa ya? Ini clue deh. Ziggy Stardust itu masa aktifnya tuh 2 tahun. Cuman 2 tahun. Ya. Berarti di tahun 7 semenjak diperkenalkan di album pertama dan berarti 73. Iya, yang mana? 74, 73. Ke album itu kan album itu tuh tahun 72 ya? 71? Ya 70-an awal ya album album Rise of Ziggy Stardust itu. Terus dimatikan 2 tahun ya berarti 74. 73. 73. Betul. 73. Ya di antara tahun 73. Itu. Nah, ntar mau gue googling. Anjir. Nanyanya tahun lagi. Iya, kayak sejarah. Kayak sejarah banget. Kirain apanya gitu. Ya pokoknya Ziggy Stardust mati. Anjir, dimatikan Ziggy. Ini juga si Ziggy Stardust tuh ini ya, kalau misalkan yang teman-teman yang belum tahu, sempat muncul di filmnya Watchmen. Jadi Ziggy Stardust sendiri itu. Jadi di Watchmen, Zack Snyder 2009. Bowie-nya. Bowie-nya jadi Ziggy Stardust. Kenapa jadi ceritanya adalah perancang busana yang meninggal? Terus di film Cruella yang kemarin tuh tahun 2021, karakter Artie itu yang diperankan sama John McCree itu
terinspirasi dari persona Ziggy Stardust juga gitu. Itu yang mana ya, Akri? Yang temannya si Cruella itu loh. Yang fashion designer. Yang film Cruella itu ya. Iya. Gitu. Nah, ini Ziggy Stardust kan kayaknya penting banget ya buat kehidupan Kang Ringo ya. Coba mungkin cerita sepenting apa sih Ziggy Stardust di Mars? Sebenarnya gue sama bini gue tuh suka David Bowie. Jadi gue sama bini gue itu kan kita pasti suka ya, itu standar lah orang-orang dari generasi gue, apalagi anak Bandung suka beberapa legend kayak apalagi David Bowie dengan pada saat itu androgininya gitu, keren sekali memang dia kan. Terus malah generasi-generasi pada saat itu lebih mengetahui lagu-lagunya Bowie lewat yang udah di cover lagi sama band yang pada saat itu terkenal lah apa segala macam. Tapi pembawaan dia tuh apa ya, keren gitu. Buat gua sih dia tuh adalah orang yang konsepnya pol gitu. Pada era itu tuh dia pol. Kan musisi-musisi zaman dulu tuh konsep panggungnya nggak pol kan gitu. Yeah. Dia tuh pol. Niat. Bahkan banyak musisi yang mengaku gay hanya sekedar dapat image padahal nggak gay gitu. Cuma karena pada saat itu tuh gitu. Keren aja gitu. Iya keren aja lah, entah bagaimana lah gitu. Terus gue bertemu istri gue yang lebih muda 6 tahun. Gue tuh dulu harus punya pacar atau pasangan yang selera musiknya sama setidaknya gitu. Pernah punya mantan yang suka Ramones, padahal gue pikir dia pakai baju Ramones tuh, gue pikir poser kali ya gitu, dia nggak dengerin amat. Ternyata dia suka, kayak anjir kaget gue, oke gitu, kita jadian gitu. Karena gue tuh membayangkan tadinya rumah tangga gue itu akan, tau kan istri masak, kalau waktu gue muda istri gue masak sambil denger lagu The Smiths gitu-gitu loh. Gue ngebayangnya dia muterin itu, jadi rumah gue tuh dipenuhi dengan musik-musik yang gue suka. Nah pas tiba-tiba bini gue awal gue suka, dia dengerinnya apa? Ye. Oh siap, ye keren, Karen O dan kawan-kawan. Bagus, gue juga suka lah gitu. Ketemu, tapi yang menemukan kita sekali, yang tiba-tiba dia hafal satu lagu, dia suka banget sama Starman. Dia hafal satu lagu Starman, terus Life on Mars, terus banyak lah Ziggy Stardust juga, sama banyak lagu, Rebel suka, terus tiba-tiba, anjir, ke David Bowie itu dia suka sekali ya, bahkan sepatu andalan itu fans Bowie yang kotak-kotak itu tuh, yang kuning. Iya. Nah, itu kita nyari, gue nggak dapet, dia dapet, terus sampai akhirnya ya udah. Jadi karena emang konsepnya punya anak namanya yang nyerempet musisi gitu ya. Jadi kita memutuskan anak kedua kita adalah Curtis Ziggy Morschek. Kalau Curtisnya sendiri dari Ian Curtisnya Joy Division. Gitu. Walaupun tadinya gue pikir Ian Curtis kan bunuh diri ya matinya. Tadinya gue nggak mau masukin tuh, tadinya cuma Ziggy Morschek, tapi si Bjorka waktu itu ngotot pengen adanya tetap nama Curtis, karena Curtis bagus kata, bagus Curtis, dia tetap pengen ada Curtis ya. Jadi namanya aneh, Curtis Ziggy Morschek gitu. Itu boleh, ini sebenarnya personal sih, jadi kalau misalkan nggak dijawab juga nggak apa-apa gitu. Cuman izin nggak sih ke orang tuanya ke mertua Mas Ringo gitu, atau ke mertua gitu, kayak ngasih namanya itu, izinnya tuh gimana gitu? Itu gimana ya? Betul, saya juga tadinya disuruh alangkah baiknya kalau laki-laki ada nama yang menjurus ke, ya ada unsur, tahu kan? Iya, paham. Ada unsur seperti anak-anak umumnya yang beragama tertentu lah gitu ya. Nah cuman kan ini kita mikir, wah ini nama yang udah disiapin dari kita gitu, karena kan boleh dong, karena ada beberapa orang namain anaknya pemain bola gitu. Iya, betul. Ada Ronaldo lah, ada Zidane lah, banyak lah. Dan gue pun juga kenapa musik, karena memang jujur aja dulu gue jauh lebih menyukai musik, gue lebih terobsesi musik daripada film pada saat itu. Karena musik tuh menurut gue ya lebih gampang dijangkau lah pada saat itu ya, musik. Kalau ke tempat temen dia punya kaset yang banyak dari musisi ini, kayak anjir mewah banget kamar lo gitu. Jadi emang terinspirasinya tuh semua anak-anak yang nggak terlihat
badannya sporty dan muka yang ganteng pasti arahnya pengen jadi musisi karena musisi itu menerima semua jenis fisik. Ya kan? Semakin semua yang di panggung tuh pasti keren gitu. Iya, muka gimana udah di panggung semakin berantakan tuh semakin indie gitu. Iya, betul. Ya kan? Sah gitu di mata musik semuanya sah gitu. Jadi gue lebih ke musik lah. Kalau nggak izin sih, cuman kita ngasih tahu aja, pemberitahuan aja kalau kita bakal ngasih nama anaknya ini. Nah, tapi kan gue punya nama Morschek sebagai nama keluarga bini gue kan. Kita tetap menyematkan nama Morschek supaya ini tetap ada nama keluarga yang kita bawa. Karena gue nggak punya nama keluarga gitu. Iya, betul. Gitu. Kalau bokap gue, kenapa sih nggak ada Rahmannya? Lah kan. Bapak juga ada. Sebentar, karena di keluarga gue yang ada Rahmannya cuma gue doang, kakak gue enggak ada, adik gue enggak. Bukan turun temurun ya? Enggak, bokap gue enggak. Jadi kalau misalnya dibilang, apakah semua yang bernama Rahman itu adalah keluarga? Ya enggak juga, bukan gitu ya. Gitu. Tapi makanya gue cuma ngasih tahu aja, dan kayaknya mertua gue adalah orang yang paling asik, yang cukup asik, yang sangat mengerti kalau oke lah gitu loh. Hanya menyarankan, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Untungnya mertua gue sampai sekarang masih jadi mertua yang paling asik sih. Kayak gitu. Awe juga ngomong anaknya ada apa selipan-selipan pop culture ya kayak nama anaknya. Lu juga ada, We? Iya. Siapa, We? Jadi kalau nama anak gua tuh ini ada kelana angkasanya. Kelana angkasa kalau di bahasa Inggris Skywalker. Oh, ada Skywalker, bener juga. Tapi dibikin bahasa Indonesia senja. Iya, ditranslate dengan inilah gitulah. Soalnya temennya Bjorka ada teman kita juga, anaknya benar-benar Skywalker jadinya. Oh, pakai nama Skywalker. Langsung Skywalker, kita manggilnya Sky, namanya benar-benar Skywalker. Edan nggak? Ya. Edan. Orang dengan Star Wars lah ya, susah dibendung gitu mah. Nah itu makanya pas waktu tadi nanya izinnya gimana, saya dulu mikir kayak aduh kalau misalnya Skywalker kayaknya susah banget nih. Pas waktu ngasih tahu gitu kan. Obi-Wan gitu anjir. Ngomong-ngomong Obi-Wan bagus nggak serialnya? Bagus ya. Sama Mandalorian bagus mana? Tapi sejauh ini Mandalorian sih. Mandalorian kalau yang dulu kayak seneng pas waktu episode 3 gitu, Star Wars episode 3 gitu, nonton Obi-Wan tuh pasti kayak oh gini kenapa sih Obi-Wan di episode 4-nya kenapa ternyata gini gitu. Ya berarti ini adalah timeline-nya adalah setelah kejadian yang setelah Darth Vader mau ada tapi sebelum ada ya? Ini 10 tahun setelah episode 3 aja. Oke. Setelah mereka berantem 10 tahun setelah itu. Ya kan menang tuh kan si Obi-Wan-nya. Iya. Oh, abis itu ini kejadian. Oke, mendingan ini atau Boba Fett? Ini sih. Oh, oke, gue nonton. Oke, gue nonton. Gitu. Itu tadi kelana angkasa kenapa? Itu soalnya pas Komisen Skywalker kan kayak aduh, ngomongnya gimana ya gitu kan. Benar. Bingung juga apalagi kalau mertua tuh cukup yang Sunda yang dalam gitu. Ya, dalam ya. Ya. Gue pikir lu tuh berencana anak lu sekolah di SMA Angkasa di Bandung gitu. Siapa tahu. Nggak tahu juga gitu kan. Ya. Terus jadi pas waktu bilang namanya ini nih kelana angkasa, terus pas waktu ditanya kenapa namanya kelana angkasa, iya soalnya ini kan lahir pas waktu pandemi, cita-citanya teh supaya ini anak tuh udah bisa berkelana ke seluruh angkasa gitu. Bener, apapun minta izin gimana yang penting mah presentasinya. Betul. Meyakinkan. Baru contohlah teman-teman kita ini Awe. Mantap Awe. Tapi pas waktu Om yang ngikutin Star Wars, pas waktu ditanya namanya siapa kelana angkasa, oh Skywalker, langsung kan. Anjir, dan itu malah langsung beli lightsaber teh yang asli original ya. Dari kecil udah dikasih ya, diwarisin. Udah diwarisin, keren we. Yang penting mah ada konsep. Ada konsep gitu, betul. Kayak gitu. Gue tuh kepikirannya cuman pengen namanya tuh ya ini aja biar gak ada yang sama kali ya gitu aja. Cuman pemikirannya mah berdasarkan unik. Sih. Banyak sih nama-nama yang diambil, maksudnya kalau nama yang bagus-bagus, cuman kadang-kadang milihnya juga butuh waktu ya. Kalau ini kan gue udah siapin dari dulu gitu, ya udahlah. Ini coba sebuah nama dan jadi identitas anak gue, jadi kayak nggak apa-apa lah. Dulu awalnya sempat
kan tiga suku kata tuh. Kelana angkasa kan kedua sama ketiga. Yang pertamanya sempat pengen anak king. Anak king. Oke. Itu udah sangat menjurus ya. Iya, udah. Berarti nanti anak kedua juga agak ke situ ya. Kalau cewek Leia. Jangan-jangan. Nggak tahu juga. Ya nanti lah. Iya. Ya pokoknya gitulah. Cuman karena pas waktu anak king kayaknya janganlah gitu. Maksudnya kasihan pas waktu temenan dan segala macam gitu, kayak ya udahlah ngasih yang nama pertamanya mah yang biasa-biasa aja gitu. Yang penting kelana angkasanya tetap meneruskan lah. Itu tuh sebagai identitas bapak ya. Bapak iya. Gue juga. Bapaknya geek banget nih, bapak. Bener, makanya gue juga itu tuh sebagai kan seperti biasa gue kan kadang suka pakai baju kaos-kaos band gitu kan. Iya. Itu kan sebagai statement gue tuh suka musiknya di sini gitu loh. Kalau lo nggak suka juga dengan band yang sama, ayo kita ngobrol gitu. Karena gue percaya selera musik yang sama tuh akan lebih nyambung dibandingin yang enggak. Betul. Ya, udah kira-kira gitu. Satu tadi belum. Udah semua? Kayak tadi yang Siggy Stardust tadi udah. Oh iya, Siggy Stardust ya. Nyiapin 5 aja. Tadinya tuh kalau misalkan ada Muzaki tuh kita mau battle gitu. Iya. Konsepnya. Muzaki juga pinter tuh anak itu tuh. Jadi awalnya mau battle, jadi kayak Muzaki ditanyain tentang apa? Karir filmnya Ringo. Nah, Kang Ringo ditanya karir filmnya Muzaki. Ini di set ngobrol nggak nih gitu biar tahu. Wah, Muzaki itu edens ya. Gua tuh sekarang mencari kerjaan lagi, kalaupun ada gue dipasangkan dengan seorang anak muda gitu, gue pengen dipasangin sama Muzaki. Kenapa? Orang ini anak ya. Kan gue tuh banyak lihat anak-anak tuh kalau misalnya main film kadang-kadang suka dengan keselebritian lah ya. Suka dengan keselebritian. Muzaki tidak. Muzaki itu memang passionnya di situ. Dia ngedit bisa, belajar ke situ, pengen belajar tentang ibu itu, bagaimana dia menempatkan diri di kru dan pemain dan semuanya. Dia adalah anak yang dicintai semua orang. Karena tujuan dia itu bisa tidurnya tiba-tiba di kru yang mana gitu, di anak kostum, di anak ini edan, explore banget ya. Explore banget. Jadi menurut gue salut sih sama Muzaki. Maksudnya generasi berikutnya yang gue yakin suatu saat dia akan besar gitu di industri ini, karena passionnya jelas gitu, bukan yang gitu kan, bukan yang gue anak kecil yang ngincer duit atau disuruh orang tuanya atau enggak. Muzaki itu luar biasa tuh. Generasi sekarang Muzaki, Widuri itu luar biasa tuh. Mereka juga main bareng tuh di Nusa kan. Iya. Muzaki sama Widuri. Benar Muzaki. Iya. Keren. Dua anak itu juga keren. Iya, sayang lagi syuting di hutan gitu ya. Film apa ya? Film di hutan. Padahal pas waktu yang tadi di sesi 1 tuh sebenarnya ada pertanyaan ini, kita nantangin Muzaki kan ceritanya lagi dekat sama Ara kan. Di filmnya. Iya. Kita tuh nantangin Muzaki kalau ngegombal gimana, nanti kalau misalkan itu diajak Kang Ringo coba praktekin kalau misalnya versi Kang Ringo sebagai master. Master tarik ulur, saya mah master tarik ulur. Gitu. Ya udah, kira-kira itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget Kang Ringo. Sama-sama, terima kasih. Menyenangkan, gak kerasa gimana, enak gak kerasa ngantuk enakan bisa lanjutkan ini acara. Gue nanya-nanya lagi tentang banyak hal. Jadi gue harus nonton si Obi-Wan ini ya. Baru berapa episode sih Obi-Wan? Baru 4. Minggu ini total ada 6. Gue ada 6 dong. Yang gue ikutin tuh berarti nanti Obi-Wan. Nah, gue tuh The Boys kemarin baru 4 episode juga The Boys. Nonton nggak The Boys? Nonton. Season 3 The Boys, terus karena lagi mulai Ozark. Bismillah. Benar. Siap. Nuhun ya semuanya. Kang Ringo, jangan lupa nonton Keluarga Cemara 3 Juni.